selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, senang kembali kita masih bisa berjumpa di dalam renungan pagi. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami boleh menikmati hari yang indah, kami masih boleh bisa bernafas. Ini semua karena kemurahan-Mu atas setiap hidup kami. Dan pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu mengenal akan pribadi-Mu lebih dalam lagi. Kami rindu belajar banyak nilai-nilai rohani dari setiap kekayaan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Beri kami roh hikmat dan pengertian, supaya kami mampu menangkap akan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan sampaikan firman-Mu. Roh Kudus mengurapinya dan memampukannya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Mari yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya berdoa setiap hari kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan kita tetap menikmati segala berkat Tuhan, pemeliharaan Allah dalam hidup kita, dan penyertaannya selalu ada dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Nah, pagi ini kita akan belajar dengan sebuah topik, sebuah roti keajaiban. Topiknya adalah, perhatikan saudara, yaitu sebuah roti keajaiban. Nah saudara, ada sebuah kisah yang luar biasa pagi ini. Saya mau membagikan kepada saudara, bagaimana ada seorang wanita yang setiap hari ia selalu membuat roti bagi keluarganya. Dan setiap pagi ketika ia membuat roti, ia selalu menyisihkan, saudara. Ada roti ekstra yang ia selalu sediakan. Dan ia taruh di depan jendela rumahnya. Dia berharap ada orang-orang yang nanti melewati rumahnya ketika ia membutuhkan untuk ketika seseorang misalnya lapar dan ia ingin mengambil roti itu, maka ia memberikan kesempatan kepada siapapun yang akan mengambil roti buatan tangannya. Dan puji Tuhan, ternyata setiap pagi ada seorang pria bungkuk, saudara, yang selalu mengambil roti buatan wanita ini. Namun anehnya, pria ini tidak pernah mengucapkan kata-kata terima kasih. Tidak ada kata-kata yang ramah yang ia keluarkan dari bibirnya kepada wanita ini. Namun setiap kali ia mengambil roti, ia selalu berkata, perbuatan burukmu akan menetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Dan kata-kata itu didengar oleh wanita itu. Dan setiap kali, setiap pagi, roti itu disediakan di depan jendela rumahnya. Kembali pria bungkuk ini mengambil roti itu. Namun setiap kali ia mengambil roti, maka ia selalu mengulangi kata-kata itu. Perbuatan burukmu akan menetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Dan kata-kata ini selalu diulang dan diulang terus-menerus ketika pria bungkuk ini setiap kali ia mengambil roti di pagi hari itu. Dan ini membuat wanita yang membuat roti itu menjadi jengkel. Ia menjadi emosi karena dia berharap seharusnya pria ini mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang memiliki nilai ucapan terima kasih, nilai ucapan syukur. Namun ternyata sebaliknya, ia tidak pernah berterima kasih dan selalu mengucapkan kata-kata itu di depan rumahnya dan membuat telinganya menjadi tidak bisa menerima kata-kata tersebut. Maka hari itu dia berpikir dia akan membunuh pria ini. Dan suatu hari ia ketika membuat roti, ia sudah menyiapkan racun, saudara, yang hendak dibubuhkan kepada pria itu lewat roti yang sebentar akan disediakan di pagi itu.
Namun ketika wanita itu hendak memberikan racun di dalam roti itu, maka tiba-tiba hatinya gelisah, hatinya tidak nyaman, dan ia di dalam ketakutan. Dan puji Tuhan, akhirnya wanita ini tidak jadi, saudara, memberikan racun ke dalam roti itu. Dan seperti biasa, roti itu ditaruh di depan jendelanya. Nah, suatu kali ia sedang rindu dengan putranya, saudara, yang sudah lama tidak kembali karena ia pergi merantau di sebuah kota yang sangat jauh. Dan dia sangat rindu, dia berharap suatu kali anaknya ini akan pulang. Dan puji Tuhan, tiba-tiba pada suatu malam rumahnya diketuk. Dan ada suara ketukan pintu di rumah wanita ini. Dan wanita ini terperanjat dan dia kaget, siapa gerangan yang mengetuk pintu rumahnya. Dan dia berharap semoga ini adalah putra, anak lelaki yang ia rindukan. Dan benar, saudara, ketika pintu itu dibuka, maka anak yang disayanginya itu kembali pada malam itu. Dan ia sangat rindu dan dipeluknya anak itu. Dan ia sangat kaget, ternyata anaknya badannya kurus, saudara. Dan sangat lemah tubuhnya. Namun ketika malam itu, di dalam pertemuan yang sungguh menggembirakan dan membahagiakan, wanita ini kemudian mendengar cerita dari anaknya yang kembali malam itu. Anak itu berkata seperti ini, "Ibu, setiap kali aku mengalami kelaparan karena aku sudah tidak memiliki uang, dan ketika aku lemah di pinggir jalan, maka ada seorang pria bungkuk yang selalu memberikan roti itu kepada aku, Ibu. Dan dia berkata, 'Nak, ini roti untukmu saja. Aku tidak perlu makan roti ini karena kamu jauh lebih membutuhkan, karena kamu kelaparan dan badanmu sangat lemah.' Dan itu selalu dilakukannya, Ibu. Setiap kali ia berjumpa dengan aku, ia selalu memberikan roti itu kepadaku," kata anak lelaki tersebut. Dan ketika wanita ini mendengar kisah atau cerita anaknya, wajah wanita ini begitu sangat pucat dan dia baru sadar, seandainya roti yang pada pagi hari itu dia beri racun dan ia berikan kepada pria bungkuk itu, maka yang terjadi bukan pria bungkuk itu yang akan meninggal, tapi justru anak yang ia kasihi yang akan meninggal dunia. Dan ia teringat kata-kata daripada pria bungkuk itu, "Perbuatan burukmu akan menetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu." Saudara, menarik sekali dalam kisah ini. Dan firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Saudara, firman Tuhan pagi ini dengan jelas mengajar kepada kita agar setiap kita tidak kalah terhadap kejahatan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan saya berkata pada pagi hari ini, ketika kita berbuat baik, maka itu tidak akan pernah rugi, saudara. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Karena siapa menabur kebaikan, dia pasti akan menuai kebaikan. Oleh sebab itu, saudara, mari selama kita hidup, selama kita masih diberi kesempatan, mari kita berbuatlah yang baik. Lakukanlah apa yang baik kepada setiap orang. Meskipun mungkin saudara memiliki musuh, Anda mungkin dibenci oleh orang lain, tapi mari tetap lakukanlah apa yang baik kepada musuhmu. Lakukanlah apa yang terbaik bagi orang-orang yang membenci akan hidup kita. Dan saya percaya semua yang kita tabur
kelak kita akan tuai. Karena setiap perbuatan baik akan juga menghasilkan tuaian yang baik kepada kita. Sebagaimana ibu tadi, seandainya ia menaruh racun dalam roti itu, maka yang terjadi, ia juga akan menuai apa yang tidak baik. Tetapi puji Tuhan, ibu tadi tetap memberikan roti yang tidak diberikan kepada pria itu dengan dibubuhi racun. Dan yang terjadi, anaknya selamat, saudara. Dan inilah kehidupan. Seringkali kita juga tidak pernah mengerti. Namun seringkali pula kita juga tidak pernah menyadari ada banyak hal yang kita lakukan di dalam kebajikan, di dalam kebaikan. Suatu kali itu akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan lakukan bagi hidup kita. Dan siapa menabur kebaikan, dia pasti akan lebih diberkati dan menuai apa yang baik dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, mari jangan pernah berhenti berbuat baik. Tetap lakukan apa yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada mereka yang membutuhkan dan juga kepada orang-orang yang membenci hidup kita. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat melayani. Tuhan selalu mengurapi kita semuanya. Shalom.